Ayo kita mulai nih ya, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kasih-Mu yang begitu baik kepada kami. Kau tidak pernah berubah. Di dalam nama-Mu kami selalu diberkati. Amin. Nih ya, saya terusin aja yang kemarin, yang tadi itu ya, belas kasihan dan kemurahan hati Tuhan. Ya, ia berfirman pada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa? Aku mau menaruh belas kasihan dan aku akan bermurah hati kepada siapa? Aku mau bermurah hati. Ya, jadi belas kasihan, murah hati, itu hati Tuhan. Jadi kalau Tuhan belas kasihan, orang itu akan mendapat belas kasihan sesuai kemampuan Tuhan. Gampang kok. Kalau Tuhan bermurah hati, orang itu akan nolak, orang itu akan dapat kemurahan hati sesuai kemampuan Tuhan yang tak terhingga. Gitu. Iya toh. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang. Tuh. Ini jelas gak? Tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang. Kalau jawabannya cetora. Betul toh? Jelas gak? Gak tergantung. Tetapi pada kemurahan hati Allah. Gak ada urusan dengan kamu. Kamu terima ya terima. Gak ada urusan dengan ketaatanmu, kebaikanmu. Gitu. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan kau supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam kau, supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, yang ia menegarkan hati kepada yang dikehendakinya. Ini Firaun contohnya. Siapa bilang cuma orang Yahudi yang dipanggil? Siapa yang berani ngomong? Orang Bogor nggak dipanggil. Hukum kasih diberikan kepada semua orang Jakarta, orang Toba. Firaun contohnya. Ya orang Yahudi dipanggil. Siapa bilang enggak? Siapa bilang cuma dia? Maju sini ngomong. Enggak. Siapa bilang cuma pendeta yang dipanggil? Hukum kasih diberikan kepada semua. Tahu enggak? Masuk Firaun. Ya. Ya, kemurahan hati Tuhan. Nih, lihat. Ya, jadi ini kemurahan hati Tuhan. Aku bermurah hati. Ya. Nih, sekarang lihat waktu Musa. Berkat Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, seluruhlah bangsa ini berangkat. Tapi engkau tidak memberitahu kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritakanlah kiranya jalanmu kepadaku. Sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap dapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing kau dan memberikan ketentraman kepadamu. Jawaban Tuhan nih ya, tapi nanti kita lihat ayat per ayat. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu? Jadi bahwa aku dengan umatmu ini. Bukanlah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dan umatmu dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Ya. Ayat 17, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kukatakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Tapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tapi firman-Nya, aku akan melempar segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang ku kasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirman Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung ini. Dan aku akan melindungi engkau dengan tanganku, sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku. Tapi wajahku tidak akan kelihatan. Jadi pertanyaan Musa ya, siapa yang akan kau utus? Ya, bersama-sama dengan Musa.
Ya toh, pertanyaan Musa. Siapa yang diutus? Ya, Musa tanya. Anita. Gitu. Ya. Pertanyaan Musa, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, supaya aku tetap mendapatkan kasih karunia di hadapanmu. Jadi pengen tanya, bagaimana jalan Tuhan? Supaya gue jalan benar, dan supaya saya jalan benar, karena itu saya akan dapat kasih karunia Tuhan. Agamanya udah mulai keluar tuh. Conditional. Kalau jalannya benar, dapat. Gitu toh? Ya udah, gak apa-apa. Namanya Musa kok. Ya. Lalu Tuhan berfirman, aku sendiri hendak membimbing kau dan memberikan ketenteraman. Jadi jawaban Tuhan siapa? Siapa yang diutus? Tuhan sendiri. Ya, yang akan datang membimbing. Ini jawaban Tuhan toh. Siapa yang diutus? Tuhan bilang, saya mengutus diriku sendiri. Gitu loh kasarnya toh. Oke? Musa tanya, bagaimana mendapatkan kasih karunia di hadapanmu? Ya toh? Jawab Tuhan, aku mengenal kau. Juga hal yang telah ini akan kulakukan karena engkau telah mendapat dan aku mengenal engkau. Jadi jawaban Tuhan, ya, Tuhan memberikan kasihnya kepada semua orang yang Tuhan kenal. Bukan karena performance-nya loh. Yang Tuhan kenal, karena hatinya Tuhan. Jadi ya, jadi siapa yang Tuhan kenal? Gitu. Yang Tuhan kenal. Semua orang toh. Terus gimana? Kalau lu percaya Tuhan Maha Tahu, kenal semua orang, ya semua dikasih toh. Tinggal lu mau apa enggak? Jadi nothing to do with job. Ya toh? Juga karena engkau telah mendapat karunia dari Tuhan dan aku mengenal engkau. Jadi Tuhan tidak ada kondisi, yang penting kenal, dia kenal kau. Itu. Maka hari ketujuh Tuhan berikan semuanya tuh. Tinggal orang itu mau menerima apa enggak. Gitu aja. Terus Musa bilang, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tuhan bilang, aku akan memperlihatkan segenap kegemilangan Tuhan. Dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia. Jadi apakah kemuliaan Tuhan? Aku akan memberikan kasih karunia kepada siapa yang berikan kasih karunia. Ya toh? Oke? Siapa yang kuberikan akan mengasihani, siapa yang akan ku kasihani. Ya toh? Jadi apakah kemuliaan Tuhan? Kemuliaan Tuhan itu hati Tuhan. Kan banyak orang coba akhir apa kemuliaan Tuhan? Banyak orang pikir, wah dia begini, begitu, begini, begitu. Kemuliaan Tuhan hati Tuhan. Yang diwujudkan di kayu salib, yang diwujudkan di dalam mengasihimu, menolongmu. Itu kemuliaan Tuhan. Sesimpel itu. Ya, jadi kemuliaan Tuhan adalah ini. Aku akan memberikan kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia. Dan mengasihani siapa yang kukasihani. Kemuliaan Tuhan itu hati Tuhan yang mengasihani dan mau memberkati. Menguduskan itu mengasihani. Ya, kemudian memberi kasih karunia itu memberkati. Lalu firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak orang yang ada suatu tempat di bawah kemuliaanku lewat. Jadi hati Tuhan lewat. Ya. Kemuliaan Tuhan yang akan datang ke Musa. Aku akan menekan kau di dalam lengkung gunung itu. Kemudian aku akan menarik tanganku dan kau akan melihat belakangku, tapi wajahku tidak akan kelihatan. Jadi Musa bertanya, jalannya Musa gimana? Jalannya Tuhan gimana? Jawaban Tuhan, jalan Tuhan adalah Tuhan di depan, lu di belakang. Hah? Ini ya? Tuhan di depan bekerja di hadapan kita. Kita hanya nikmati di belakang. Kalau lu di Pentakosta ya segala macam tuh banyak banget ya. Partneran tuh loh. Kayak bareng sama Tuhan. You kalau menjadi serupa Tuhan, selamatkan dirimu. Masuk neraka sono.
Atur Tuhan. Hebat. Seperti Tuhan. Oke, selamatin dirimu. Nggak bisa, masuk neraka. Ya udah. Tidak. Mesias, saya kasih tahu ya. Mesias, Kristus, tidak dikirim untuk menyelamatkan penghulu malaikat. Job desk-nya nggak ada. Kalau di kantor tuh job desk-nya itu nggak ada. Apa tuh? Petugas kerjaannya nggak ada. Mesias tidak dikirim untuk menyelamatkan malaikat yang jatuh. Tahu nggak? Mesias tidak dikirim untuk menyelamatkan Tuhan. Atau orang yang merasa dirinya seperti Tuhan. Itu job desk-nya. Lukas 4, 18, 19. Untuk membebaskan yang tawanan, yang miskin, segala macam. Dia bilang, dia bukannya, saya datang untuk menyelamatkan iblis, penghulu malaikat yang jatuh. Gak ada di job desk-nya. Atau orang yang merasa dirinya seperti Tuhan. Ngerti ya? Jadi kalau nggak diselamatin, dia bilang, oh Tuhan mau kasih, gimana? Orang ini nggak mau diselamatin karena merasa dirinya seperti Tuhan. Kok lu yang ribut? Begitu. Nah, Tuhan gimana? Tuhan yang di depan, kita di belakang. Kita hanya nikmati. Jadi kasih karunia Tuhan. Tuhan sendiri yang datang membimbing. Kasih karunia Tuhan yang datang ke manusia. Tadi toh? Tuhan memberikan kasih karunia kepada semua orang. Semua orang. Termasuk Firaun. Contohnya Firaun. Ya. Dipanggil juga Firaun, dipanggil. Udah kurang apa? Ya toh? Jadi semua dipanggil. Kasih karunia Tuhan datang dari hati Tuhan yang penuh kasih karunia dan belas kasihan. Jalan Tuhan adalah Tuhan yang bekerja di depan kita. Kita hanya menikmati kasih karunia-Nya di belakang. Kenapa orang nggak dapat kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan? Karena mau jalannya bareng sama Tuhan. Atau jalannya Tuhan ke sini, dia ke sana. Ngerti ya? Di ayat yang lain ya. Jika engkau mau mengikut aku, tuh, kan ikut di mana tuh? Di belakang loh. Apa? Jika engkau mau mengikut aku, sampai pikul salib juga lah. Sangkalah dirimu berduluan, baru pikirlah salibmu, baru ikutlah aku. Jadi syaratnya 3. Mau mengikut ada 3. 1, sangkal dirimu. Pada waktu bilang saya aktivasi iman. Lu belum nyangkal dirimu. Lagi pada waktu saya yang beriman, saya yang berbuat baik. Lu lagi meninggikan dirimu, belum menyangkal dirimu. Pada waktu saya yang berhadapan dengan sifat saya yang buruk, itu kamu belum menyangkal dirimu. Tahu nggak? Bilang ikut Tuhan. Enggak, lagi ngikut dirimu lah. Tahu nggak? Makanya banyak orang di gereja nggak diberkati. Bilang ngikutin dirinya sendiri. Dia yang nyangkal, dia yang berbuat baik, dia yang mau kudus, semua dengan diri sendiri. Dan itu diajarin semua di sekolah lagi. Mati nggak lu? Ya nggak semua doktrin itulah. Banyak yang kayak gitu. Menyangkal diri. Kemudian pikul salib. Bagaimana cara pikul salib? Pikul salib benar-benar loh. Gila benar. Terus dia menderita. Terus dia mesti bayar harga. Pikul salib begitu. Emang ada ya ayatnya? Salibmu adalah bayar harga. Ada ayatnya? Nggak ada. Ada ya? Kemudian ikutlah aku. Terus ayatnya apa? Ayatnya, perintah baru kuberikan padamu. Kasihlah satu sama yang lain seperti aku telah mengasihimu. Jadi pikul salibmu. Salibmu apa? Aku telah mengasihimu. Salibmu apa, Enda? Menerima kasih Tuhan. Itu salibmu. Salibnya Yesus apa? Wujud kasih Tuhan kepadamu, kepada Hakri. Salibnya Hakri apa? Menerima kasih Tuhan itu.
Pikulah salibmu yang menerima kasih Tuhan. Menyangkal dirimu bagaimana? Ini loh, menyangkal diri. Ongki, kalau saya yang perang, saya yang berbuat baik, saya yang melawan dosaku. Kan gue lagi berantem sama diri sendiri, kan? Bukan nyangkal loh. Gue lagi berantem sama diri sendiri. Yang menang yang mana? Gak ada yang menang. Diri sendiri lawan diri sendiri. Sama kuatnya. Kalau menyangkal tuh gimana? Saya bergantung sama kasih Tuhan. Tuh, hilang. Mana gue mana? Gue menyangkal diri dong. Saya udah bergantung sama kasih Tuhan. Mana? Saya menyangkal diri. Udah tau. Hanya bergantung sama kasih Tuhan. Kelar. Pikulah salibku. Pilihkan salibku. Udah dong. Bergantung sama kasih Tuhan. Udah. Ikutlah aku. Iyalah. Ikutlah. Dalam kasih Tuhan. Tuh, satu kali itu. Satu perintah. Hendaklah kau saling mengasihi seperti aku telah mengasihimu. Perintah baru. Gue di gereja dulu kelilingan, gue tanyain gak ada yang ngerti. Perintah baru. Gila bener. Hukum kasih pada tahu. Gue yang perintah yang paling utama tuh apa ya? Apa perintah di perjanjian baru apa yang penting? Hukum kasih, hukum utama. Oh, ampun. Lu pakai hukum kasih gak bisa jalankan hukum kasih. Hanya bisa pakai perintah baru. Perintah baru dibilangnya perintah baru. Yang lama dihafalin lu gila. Ampun. Jangan ketawa ya. 2 kali lu. Yohanes 13 ayat 34, Yohanes 15 ayat 12. Perintah baru kuberikan padamu. Ya ampun, debatin terus yang lama. Tuhannya udah bilang perintah baru. Ya ampun, ngelawan lu. Nggak ngerti. Bagaimana lu bisa dipikati di gereja? Perintah Kristusnya aja perintah baru aja gak ada yang tahu. Gue berdiri, ampun. Lama-lama gak mau tanya. Di full gospel gue tanyain berapa kali. Gak ada yang tahu. Lama-lama gue juga gak enak juga dong. Gak bodohin orang. Saya gak mau. Udah. Lu pakai itu perintah baru. Kuncinya berterima kasih Yesus. Langsung menyangkal. Langsung ikut salib. Langsung mengikut di belakang. Tuh. Satu ayat. Gampang lah. Tuhan di depan. Ini penting loh Tuhan di depan. Ya, belas kasihan Tuhan. Ya, nih. Supaya aku melakukan kuasaku di dalam kau, supaya engkau mau dimasyurkan. Berfirman Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berikan Firaun dan katakanlah pada, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah padaku. Sebab kali ini aku melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai dengan engkau mengatakan bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Let my people go. Akan tetapi inilah sebabnya aku memberikan kau hidup supaya memperlihatkan padamu kekuatanku, supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Engkau masih selalu menghalangi umatku sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Ya, jadi, ya. Kata, nih, lihat ya, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Ini ya hati Tuhan. Tuhan ingin Firaun mempunyai hati yang sama dengan Tuhan, yaitu hati yang belas kasihan. Kasihlah. You raja, Firaun, let go orang Israel yang miskin supaya dia berkati. Let go, lepasin. Tuh, belas kasihan. Dia mau Firaun punya hati yang sama, bukan mau dikondem. Mau punya hati yang sama. Punya hati yang belas kasihan. Itu. Bukankah sudah lama aku dapat mengancurkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar sehingga engkau terhapus dari atas bumi. Akan tapi inilah sebabnya aku biarkan kau, yaitu supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasukkan di seluruh bumi. Ya. Jadi belas kasihan Tuhan belas kasihan juga kepada Firaun, tidak hanya kepada orang Yahudi. Iya toh? Aku dapat matiin Firaun, tapi enggak, tuh, kan begitu. Jadi belas kasihan Tuhan diberikan kepada siapa? Yahudi dan non-Yahudi. Remember that. Jangan pikir Yahudi tok. Itu doktrinnya Yahudi.
Ya. Inilah sebabnya aku membiarkan kau hidup. Jadi belas kasihan Tuhan adalah sumber kehidupan. Yang menolak hati Tuhan yang belas kasihan, mati. Gampang. Sumber kehidupannya jadi dia. Yang menolak, mati. Jadi kasih karunia Tuhan, Tuhan sendiri yang datang membimbing. Ya, kasih karunia Tuhan yang datang ke manusia. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada semua orang, Yahudi dan non-Yahudi, semua. Kasih karunia Tuhan datang dari kebaikan hati Tuhan yang penuh belas kasihan dan kasih karunia. Jalan Tuhan adalah Tuhan yang bekerja di depan kita. Kita hanya menikmati kasih karunia-Nya. Belas kasihan Tuhan, Tuhan belas kasihan kepada semua orang, baik bangsa Israel dan juga kepada Firaun, kepada semua. Tuhan ingin Firaun punya hati yang sama dengan Tuhan, hati yang belas kasihan. Let my people go, gitu loh. Punya ini. Hati Tuhan yang belas kasihan adalah sumber kehidupan. Ya, yang menolak hati Tuhan yang belas kasihan akan mati. Itu. Sama dari dulu sampai sekarang ya begini. Ini kan dari perjanjian lama yang dikutip di perjanjian baru. Jadi yang bergantung sama belas kasihan Tuhan. Kasih karena Tuhan berjalan di depanmu. Oke? Nanti makanya 2 minggu lagi saya mau cerita Ayub. Karena yang bergantung pada diri sendiri, ya, bukan dihukum Tuhan. Yang pompa iman, pada waktu you mesti pompa iman, sebetulnya itu lagi lu yang nggak percaya. Kalau saya percaya, saya tahu Tuhan udah ini 7 hari, bahkan sebelum gue lahir, Tuhan udah menguduskan, memberkati saya cuma terima. Gue mau pompa apa lagi, gitu loh. Yang kontribusi siapa, gitu loh. Tuhannya udah begitu, you tambah apa? Kalau you mesti pompa, berarti lagi nggak percaya loh. Lagi percaya pompamu. Gak, you tahu nggak? Orang tuh begitu, apa? Ya Abdul, abis itu gak apa-apa. Tuhannya nggak hukum loh. Saya bilangin Tuhan nggak hukum. Cuman iblisnya datang. Gue mau cobain dong. Bukan, sebetulnya iblis mintanya nggak cobain. Iblisnya mintanya begini. Strike him. Pukul dia. Karena dia melanggar. Iblis mintanya bukan mencobai loh. Iblis mintanya, Tuhan, dia apa melanggar? Dia apa ada Allah lain di hadapanmu? Sebetulnya kira-kira begitu dong. Pukul dia. Oh. Tuhannya nggak mau pukul. Cuman Tuhannya kasih iblis mencobai. Ngerti nggak? Tuhannya nggak mau loh menghukum. Maka Pak? Tuh, itu begitu. Jadi hati-hati ya dengan saya bilangin. Makanya yang namanya bergantung sama orang bilang, saya bergantung, tapi saya pompa. Kalau lu bergantung sama pompa, lu bergantung sama pompa, lu bukan bergantung sama hati Tuhan. Hati Tuhan tuh udah ada dari dulu, sekarang udah mengasihi, kamu terima, udah gitu kebenaran, jadi kebenaran. Nggak pernah hari ini waktu saya mau ini baru kebenarannya keluar, lain kali kebenaran yang nggak ada, bukan gitu loh. Jika kebenaran itu memerdekakan kamu akan benar-benar merdeka. Dan itu apa sebutnya apa? Roh kebenaran. Hati Tuhan yang memberikan kebenaran tadi. Dia tetap mau menguduskan, memberkati. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya nggak pernah berubah. Gitu. Kapan? Kamu lupa ingat? Enggak, dia ingat terus. Kamu jangan nolak aja. Nolaknya gimana? Itu pendeta bilang saya mesti aktivasi iman. Nah loh. Tuhannya ganti tuh. Ada Allah lain. Habis itu apa lagi? Saya mesti begini begitu. Nah loh. Itu. Ganti kamu. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung. Manusia punya buatan toh. Di sekolah teologi kerjanya apa? Bikin patung. Bikin teori macam-macam tuh loh. Yang disembah. Seperti yang di atas bumi. Di bumi. Maupun di bawah bumi. Bikin begitu, bikin teori masing-masing, disembahin semua. Nah itu, kalau bergantung hati Tuhan, no. Lu nggak boleh kekontaminasi. Makanya air di atas, air di bawah. Air yang di atas, kontaminasi kena di laut, jadi air di bawah. Air hujan, ketampur sama air garam di laut, jadi air bawah. Yang minum mati. Padahal sumbernya tadinya atas. Atau sakit.
Nggak boleh kontaminasi. Ngerti nggak? Makanya Bahtera, Nuh, disebutinnya apa? Diter, ditutupin sekatnya. Sekat, supaya satu tetes pun air nggak mau. Tuh begitu. Kalau nggak tenggelam tuh. Bener, coba lihat. Waktu bikin Bahtera Nuh, itu kan mesti di kayu-kayu kan mesti di full proof supaya nggak waterproof, supaya nggak ini. Sebutin, nggak boleh satu tetes pun. Makanya saya bilangin, kenceng kalau saya ngomong kan keras toh. Emang gitu. Kalau ketetesan ya berubah, udah gitu aja, nggak boleh. Ya, itu begini. Itu makanya itu hati beras ketan di depan. Dia di depan. Dia yang kerja sama. Yang berlaku untuk semua orang. Ya, itu begitu. Hah? Bingung. Sampai bingung sama doktrin apa? Doktrin yang lain buang semua. Itu Paulus. Semua itu kuanggap sampah bagiku. Tahu nggak sampah itu apa? Doktrin teologianya macam-macam. Dari Farisi, dari Gamaliel. Semuanya kuanggap sampah. Oh, Pak John setengah mati loh sampah. Bukunya banyak soalnya. Kalau gue sama orang semua, gue buang bener ke tukang sampah. Tukang sampahnya happy ya. Dapat kangkau. Buku berapa? Buku gue ada. Kalau di buku ada yang ratusan dolar loh. Satu buku. Ampun nggak? Buku kunonya ada tuh. Tapi yang itu dibakar kali nggak peduli lah. Buku kuno loh. Buku kuno kolektor. Saya bilangin loh. Kalau saya tuh Bible ngomong begitu. Karena ya dasarnya ilmu teologi ya. Yang bikin tuh bilangnya begini. Pakai suaranya yang agak bass gitu ya. Ini adalah dari bapak-bapak rohani kita yang zaman dulu. Serem nggak dengernya? Bapak-bapak rohani kita yang zaman dahulu. Gue bilangin di Bible ngomongnya apa? Musa baru mati. Yosua langsung Tuhan bilang, hei hambaku Musa udah mati. Dah, loh. Langsung begitu Musanya. Yosua ngomong begitu. Tuhan bilang ke Yosua, hambaku Musa sudah mati. Alias, gue jadi ngomongin lagi. Toh, itu Musa loh. Gue bilangin Bible tuh udah kasih tahu. Kalau di sini, bapak-bapak rohani kita yang zaman bikinin patung. Gue pergi ke museum di Prancis, gila bener satu dari ujung ke ujung loh. Patung Santo. Nggak tahu apa aja. Aduh. The Bible-nya tuh clear. Orang dulu. Gue juga nggak ngerti ya. Bakal tulisannya jelasnya kayak kita yang udah buta ya. Udah dibilangin kayak gitu tuh. Bikin aja teori macam-macam. Orang tuh lucu. Mengasihi orang lain tuh nggak apa-apa. Tapi kalau teologianya kena, jangan. Kalau kita ya, human tuh nggak apa-apa loh. Tuhan Yesus nggak pernah begitu. Itu dari ini loh. Saya bilangin yang agamawi, saya bilangin bukan Tuhan hukum. No, Tuhan tidak hukum. Tuhan adalah kasih. Aku datang bukan untuk menghakimi. Benar loh, dia nggak hukum. Tapi saya kasih tahu, akan dicobai iblis. Itu yang serem. Saya bilangin, yuk nanti Ayub. Makanya 2 minggu lagi saya bukain Ayub. You lihat detail per detail. Emang Tuhannya hukum? No. Tuhannya bilang bagus? No. Tuhannya hukum? No. Tuhan baik. Tapi lu iblis cobain lu. Abisnya kalau udah nangis lu jangan nangis ya. Gila lu. Ayub nggak nangis, hebat juga dia. Begitu. Itu yang bahaya. Saya kasih tahu. Makanya jangan. Tapi kalau kita tidak bisa dicoba iblis. Kita di depan. Makanya waktu mau orang Yahudinya mau aku mengusir setan demi nama Tuhan Yesus seperti yang dikhotbahkan oleh Paulus. Yang kerasukan setan bilang, Yesus gua kenal. Paulus gua kenal. Lu siapa? Gua gebukin lu. Hah? Karena Paulusnya tidak bisa dicoba iblis. Paulusnya bergantung sama Tuhan. Sama kasih Tuhan. Iblisnya nggak mau nyobain Paulus. Karena kalau dia nyobain Paulus, dia mesti cobain Tuhan.
Kalau dia cobain Tuhan, dia duluan masuk ke neraka yang paling lebih cepat. Gak tahu dia begitu. Tuh, makanya ngeri gak tuh? Makanya banyak orang tuh ya, aduh ampun dah gue. Udah cari perkara. Makanya di dalam agamawi itu seakan-akan tuh ada curse-nya. Tapi sebetulnya itu bukan Tuhannya tuh. Dari iblisnya hantem. Sama memang ada itunya, Tauratnya. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Benar. Jadi hidupnya tuh agamawi. Itu kekuatan manusia lu lagi dikutuk sama siapa? Ya sama kamu sendiri lah. Gitu. Makanya terkutuklah tanah karena engkau. Adam itu yang ngutuk tanah. Bukannya God curse the land. No. Curse is the land because of you. Tuh. Terkutuklah tanah karena engkau. Makanya banyak orang menderita itu kenapa? Agamawi. Semuanya. Curse. Udah bisa bingung. Mana Tuhan? Mana Tuhan? Kayak Ayub. Mana Tuhan? Kenapa saya begini? Padahal saya setia. Nggak tahu loh. Tapi murid Tuhan yang bukain sama Tuhan. Begitu. Ya, jangan ke sana. Bergantung sama hati Tuhan. That's it. Sama Kristus, hati Tuhan. Oke, kita tutup ya. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Yang Kau tidak pernah berubah, Kau selalu mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami bersyukur selalu ya Tuhan, karena Kau begitu baik. Amin.